أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dan selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini pagi hari ini walaupun tadi sempat hujan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita untuk datang di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis zikrullah, yang mana ini merupakan taman daripada taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka orang-orang yang datang di dalam majelis zikrullah, majelis ta'lim, majelis ilmu, hakikatnya adalah orang-orang yang sedang berada di taman-taman surga. Maka insya Allah kita niatkan duduk kita ini dengan ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuntut ilmu dengan adab sunnah yang dicontohkan Nabi SAW, sehingga fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya semuanya dapat kita raih. Kenapa? Karena kita mendatangi majelis ilmu dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul yang dipilih oleh pengurus masjid adalah kiat-kiat wujudnya anak soleh dan solehah di dalam rumah tangga kita. Kita harus paham bahwa anak itu merupakan karunia besar. Anak merupakan karunia yang sangat besar. Berapa banyak manusia di dunia ini yang ingin punya anak, namun takdir Allah belum menentukan orang tersebut memiliki anak. Dia sudah berusaha ke sana kemari, bahkan dia juga sudah berdoa, tapi semua itu ada di tangan Allah. Maka kita-kita yang diberi oleh Allah karunia anak sudah wajib bersyukur, karena anak itu merupakan karunia. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni ubahi bikum mukathiral umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak. Itu sabda Nabi. Nabi memerintahkan kita, memerintahkan para laki-laki untuk mencari istri, memiliki istri yang punya dua sifat. Apa itu? Al-wadud, al-walud, yang punya sifat kasih sayang dan banyak anaknya. Fa inni ubahi bikum mukathiral umam, karena aku nanti akan berbangga dengan anak, dengan umat yang banyak. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala karuniai kita seorang istri yang penyayang dan banyak anaknya, maka alhamdulillah, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alhamdulillah? Karena anak ini akan menjadi penolong kita. Baik penolong di dunia
sampai di akhirat nanti. Berapa banyak orang tua yang tinggal satu langkah masuk ke dalam neraka, ternyata tertolong dengan amalan anaknya, akhirnya dia dipindah ke surga. Akhirnya dia ditetapkan menjadi ahli surga. Bukan karena amalan dia, tapi karena amalan anaknya. Inilah karunia anak yang ada dalam kehidupan manusia. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal dunia anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali 3 hal. Meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali 3 hal. Apa itu 3 hal? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa dari anak yang soleh dan solehah ini terus akan sampai kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang dinanti-nantikan oleh kedua orang tua setelah kematiannya. Orang tua sudah tidak membutuhkan lagi kiriman apapun kecuali doa. Setiap saat yang dinanti-nanti orang tua setelah kematiannya adalah doa dari anaknya. Nah, kalau anak itu tidak mendoakan orang tuanya, bagaimana sedihnya orang tua itu? Tapi sebaliknya, ketika anak tersebut mendoakan orang tuanya, subhanallah, alangkah senangnya, alangkah tertolongnya, alangkah bahagianya orang tersebut. Kenapa? Karena anaknya tidak melupakan dia walaupun dia sudah ada di dalam kubur. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali anak itu soleh dan solehah. Kalau anak yang tidak soleh dan tidak solehah, dia tidak akan ingat kepada orang tuanya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan saat orang tuanya meninggal dunia pun, dia merasa terusik dengan urusan-urusan yang harus dia suguhkan kepada orang tuanya saat mengebumikan mayat tersebut, saat mengubur anak tersebut. Banyak peristiwa, banyak kejadian ketika orang tuanya meninggal dunia yang susah payah berbuat segala sesuatu untuk anaknya, tapi anaknya merasa repot, anaknya merasa risih untuk mengurus mayat orang tuanya. Dia mau cepat-cepat masuk ke dalam kubur dan selesai urusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak paham agama. Maka anak yang soleh dan solehah, dia akan mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Ini sesuatu yang besar. Ini karunia yang agung. Coba itu anaknya ditemanin sama ibunya. Apalagi ketika anak tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hafiz Quran. Hafidhatul Quran, subhanallah. Ini luar biasa. Man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari.
Untuk siapa mahkota itu? Untuk orang tuanya. Apakah orang tuanya hafal Al-Quran? Tidak. Apakah orang tuanya seorang santri? Tidak. Apakah orang tuanya seorang ulama? Tidak. Orang tuanya orang biasa, tapi mendapat karunia yang besar, dapat mahkota terbuat dari nur cahaya di dalam surga. Bukan karena amalan dia, tapi karena hafalan Al-Quran anaknya. Maka orang tua yang punya anak soleh solehah sangat dan amat beruntung sekali. Untung dunia dan untung akhirat. Untungnya bukan kecil, untungnya sangat besar dan panjang selama-lamanya. Tapi sebaliknya, ketika orang tua lengah dalam pendidikan anaknya, tidak tegas dalam mengawasi anaknya, ceroboh sehingga anak-anaknya dicuri oleh setan, dan orang tuanya pun tidak merasa salah. Orang tuanya pun tidak sadar bahwa itu kesalahan dan kerugian. Dianggapnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena patokan orang tuanya orang-orang awam. Patokan orang tuanya orang-orang awam yang tidak paham agama. Sehingga dia menganggap apa yang terjadi dalam kehidupannya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Anaknya tidak sholat, anaknya bangun kesiangan, anaknya melanggar aturan Allah, anaknya tidak mengaji. Kenapa tidak sedih? Kenapa tidak risau? Karena patokan yang diambil orang-orang yang ada di sekitarnya, yang di kanan kirinya, dan mayoritas orang-orang yang ada di sekitarnya ya macam itu. Tapi kalau kita ambil patokan orang-orang ahli surga, kalau kita ambil patokan ulama-ulama besar, maka kita tidak akan diam melihat anak kita ala kadarnya. Kita tidak akan pernah diam melihat anak kita lemah dalam ketaatan kepada Allah. Kita pasti risau. Kita pasti berusaha, berjuang semaksimal mungkin untuk mencetak anak soleh dan solehah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagian istri kamu dan sebagian anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu. Apa enggak konyol? Apa enggak nyesel ketika anak dan istri yang habis-habisan kita urus 24 jam di dunia ini ternyata di akhirat menjadi musuh kita. Kita capek, kita letih, kita berkeringat, kita banting tulang. Bahkan sebagian orang tua meninggalkan perintah-perintah Allah karena mengurus anak dan istrinya. Ternyata karena cara mengurus anak dan istrinya salah, sehingga justru dia yang akan dituntut oleh anak istrinya di hadapan Allah. Bukan anak istri berterima kasih, justru anak istri yang akan menuntut orang tuanya di hadapan Allah. Anak istri yang akan menuntut suaminya di hadapan Allah. Karena apa? Tidak diberikan pendidikan agama. Inilah maksud firman Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian istri kamu dan anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu, maka berhati-hatilah kamu pada mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu akan menjadi fitnah. Kenapa? Karena kita salah mengaturnya. Seharusnya anak-anak itu menjadi penolong kita. Seharusnya anak-anak itu menjadi partner kita, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi kenapa Allah katakan menjadi fitnah? Karena kita salah mengurus. Karena kita salah mendidik, sehingga dia tidak menjadi penolong kita, justru naudzubillah min dzalik menjadi penuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk kepada materi utama kiat-kiat mencetak anak soleh dan solehah, kita harus paham bahwa yang pertama dan yang utama Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri kita supaya kita betul-betul sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita supaya faham agama. Itu yang pertama dan utama. Itu yang pertama dan utama. Itu yang asas, tidak boleh lepas. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kalau kamu sayang dengan anak, jaga. Kalau kita cinta dengan anak, jaga. Jaga dari apa? Dari api neraka, kata Allah. Kok disuruh jaga dari api neraka? Iya, karena api neraka itu sangat pedih. Waktunya sangat panjang. Kalau kamu ceroboh, kata Allah, kamu akan menyesal yang tiada henti. Kenapa? Karena kamu akan melihat, kamu akan menyaksikan bagaimana penderitaan anak kamu di dalam neraka selama-lamanya. Hari ini kita merasa sedih kalau melihat anak kita terlambat makan. Hari ini kita akan menangis ketika melihat anak kita sedikit luka pada tubuhnya. Tapi apakah kita tidak membayangkan bagaimana susahnya anak kita nanti gara-gara dia meninggalkan sholat, dia akan menderita yang panjang di akhirat. Apakah hal itu tidak kita bayangkan? Padahal hal itu adalah pasti dan pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Coba bayangkan bagaimana hancurnya hati kita, bagaimana sedihnya kita. Nauzubillah min dzalik ketika anak kita dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Tapi apa yang membuat kok seakan-akan kita ini tidak percaya dengan firman Allah? Sehingga banyak orang tua hari ini cuek dengan anaknya. Apa yang membuat kita tidak percaya dengan firman Allah? Yang membuat kita tidak percaya dengan firman Allah karena kita imannya lemah. Karena lemahnya iman kita, lemahnya yakin kita, maka kita menganggap seakan-akan firman Allah itu dongeng saja. Cerita khayalan. Sesuatu yang tidak pasti. Ini penyebabnya adalah lemah iman. Dan lemah iman ini penyakit kronis yang paling berbahaya, yang harus cepat kita obati. Jadi ini pembukaan daripada materi pembahasan kita, supaya kita paham bahwa anak soleh dan solehah itu penting. Supaya kita yakin bahwa kita itu akan tertolong besar
ketika kita punya anak yang soleh dan solehah, maka kita harus ekstra, sungguh-sungguh, ekstra ketat, disiplin, tegas dalam mengarahkan anak-anak kita, terutama pendidikan agamanya. Sekarang kita masuk kepada materi. Apa kiat-kiat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita anak soleh dan solehah? Yang pertama, ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Yang pertama, ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Seorang suami, seorang laki-laki kalau ingin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan keturunan yang soleh dan solehah, dia harus mencari istri yang solehah. Karena anak itu akan terlahir dari rahim seorang ibu. Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'ah li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Biasa laki-laki itu kalau mencari istri, cari yang sempurna, cari yang ada 4 hal. Nabi SAW bersabda, biasa laki-laki itu kalau ingin menikahi wanita, dia cari 4 hal yang ada. Apa itu 4 hal? Li jamaliha, karena cantiknya. Wali maliha, karena kayanya. Wali nasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, dan karena agamanya. Tapi Nabi SAW katakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kamu akan berjaya, kamu akan tenang, kamu akan sukses ketika kamu memilih agama yang ada pada wanita tersebut. Ketika seorang suami memilih seorang istri yang solehah, maka insya Allah ini merupakan sarana yang paling besar untuk memiliki keturunan soleh dan solehah. Karena peran seorang ibu itu nomor 1. Peran seorang ibu dalam melahirkan keturunan soleh dan solehah nomor 1. Al-ummahat madrasatul kubra li auladiha. Seorang ibu adalah madrasah terbesar bagi anak-anaknya. Maka di zaman dahulu, kalau seseorang melihat seorang anak yang hebat, yang kuat, yang takwa, maka yang ditanya, siapa ibu kamu? Kenapa? Karena peran ibu nomor 1. Al-ummahat madrasatul kubra li auladiha. Kaum ibu adalah madrasah terbesar bagi anak-anaknya. Berapa banyak ulama-ulama besar di dunia ini, seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Hambali rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar. Ketika mereka terlahir sudah tidak punya ayah. Siapa yang mengurus dia sampai dia menjadi seorang ulama besar? Ibunya. Siapa yang mendidik dia? Ibunya. Siapa yang memberi makan dia yang halal? Ibunya. Jadi peran seorang ibu nomor 1. Kenapa? Karena ibu yang selalu bersama anak kita. Kalau si bapak banyak di luar rumah, dia berdakwah, dia mencari nafkah, dia mengurus urusan-urusannya.
tapi ibu yang selalu berada berdampingan dengan seorang anak. Maka peran daripada seorang ibu nomor satu untuk mencetak keturunan saleh dan salihah. Kita kenal siapa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan siapa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dua-duanya seorang nabi. Yang satu nabi, yang satu juga nabi. Yang satu nabi yang punya kualitas, yang satunya juga nabi punya kualitas. Sama-sama kekasih Allah. Tapi kenapa anak mereka berdua jauh berbeda? Yang satunya anaknya soleh, yang satunya anaknya durhaka. Bapaknya sama-sama nabi. Apa sebabnya? Karena yang satu istrinya solehah, yang satu lagi istrinya durhaka. Maka kesolehan istri itu menular kepada anaknya, kedurhakaan istri itu menular kepada anaknya. Maka untuk mencetak seorang anak yang soleh dan solehah, ulama mengatakan yang pertama adalah ikhtiyaruz zaujah as-salihah, memilih seorang istri yang solehah. Ini penting. Supaya apa? Supaya nyambung. Supaya sinkron antara suami dan istri. Ada seorang laki-laki yang menyatakan seperti ini. Saya akan mencari istri yang biasa-biasa saja. Nanti saya akan didik dia untuk menjadi wanita solehah. Bagus. Itu niat yang mulia. Itu dakwah yang besar. Tapi kalau kamu berhasil. Tapi kalau kamu tidak berhasil, maka jalan hidupmu akan berseberangan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Ketika di dalam rumah tangga tidak ada kesatuan hati, maka dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang wanita. Seorang wanita yang solehah, yang hafal Al-Quran, yang memiliki ilmu-ilmu agama. Saya sarankan, menikahlah kamu dengan laki-laki yang soleh. Menikahlah kamu dengan laki-laki yang sejalan hidupnya dengan kamu. Kalau kamu hanya tergiur dengan hartanya saja, tapi jalan hidup suami kamu tidak sama dengan kamu, maka ini akan menjadi malapetaka di dalam rumah tangga kamu. Karena tidak sinkron, tidak sejalan. Maka kita harus mengenal siapa diri kita dan siapa istri kita. Insya Allah, ketika kita niatnya baik dan kita mencari istri yang sama-sama kita ajak untuk menjadi orang yang baik, dan ajakan kita diterima oleh istri kita, maka insya Allah keturunan yang soleh dan solehah akan terwujud dalam keluarga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kiat untuk mencetak anak soleh dan solehah? Orang tua harus punya keikhlasan, al-ikhlas fit tarbiyah. Ikhlas dalam pendidikan anak. Ikhlas. Ikhlas lahir batin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Terkadang sang suami letih, capek, berkeringat, mencari nafkah untuk keluarganya, dia harus ikhlas.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala yang besar. Seorang ibu capek, letih mengurus rumah tangganya, dia harus ikhlas karena itu akan ada nilai-nilai pahala besar. Dengan rinci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pahala-pahala seorang ibu yang mengurus anaknya dengan ikhlas. Satu tegukan air susu adalah pahala. Satu suapan nasi adalah pahala. Satu tetes keringat adalah pahala. Semua akan menjadi pahala ketika orang tua mengurus anaknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngerundel di dalam hati, tidak marah-marah karena capek. Sang suami memberikan nafkah kepada istrinya juga ikhlas. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan untuk keluarganya. Afdalus sadaqah as-sadaqatu li ahlihi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan untuk keluarganya. Maka jangan sampai jadi suami malas, nggak mau kerja, enak-enakan saja. Apalagi istrinya yang disuruh kerja, dianya tidak mau kerja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah besar. Kenapa? Karena aktivitas suami dalam mencari nafkah adalah ibadah. Dan setiap rupiah yang dia berikan untuk keluarganya adalah sedekah. Berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat yang kedua, bapak dan ibu harus sama-sama ikhlas dalam memberikan apa yang menjadi kewajiban dia untuk diberikan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ta'widuhum 'alal ibadah. Orang tua harus membiasakan anak untuk ibadah. Biasakan sejak kecil. Jangan kita anggap enteng, oh kan masih kecil, kan belum wajib, nanti saja kalau sudah besar. Emangnya bisa dibuat dadakan macam itu? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena dia tidak terbiasa, dia akan menolak. Karena dia tidak kenal, dia akan menolak. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan ibadah itu dibiasakan sejak dini, maka tumbuh kembang anak tersebut sudah terbiasa dengan ketaatan kepada Allah. Dia tidak kaget lagi. Dia tidak akan menolak. Kenapa? Karena dia sudah bersahabat dengan ketaatan tadi. Maka Nabi SAW perintahkan kita, muru auladakum bis salati ibnu sab'a sinin wadribuhu ibnu ashrin. Perintahkan anakmu mengerjakan salat ketika dia berusia 7 tahun. Perintahkan salat. Mulai 7 tahun harus ketat. Salatnya dijaga. Bukan salat maghrib saja. Bukan sholat isya saja. Sholat itu 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang orang tua ini sudah jadi Islam bertahun-tahun, jumlah sholat pun tidak paham. Dipikirnya sholat itu cuma maghrib saja. Jadi dia suruh anaknya sholat, cuma sholat maghrib saja. Terus 4 sholat yang lain kemana? Man hafadha ala 5 salawatin a'tallahu bi 5 hisalin. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, Allah akan berikan kepada dia 5 jaminan di 5 alam yang berbeda-beda. Salat 5 waktu. Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul aish. Allah akan angkat kesempitan hidup darinya karena dia salat 5 waktu.
Yang kedua, wa yu'manu anhu adzabal qabr. Dia akan diamankan dari siksa kubur karena dia salat 5 waktu. Yang ketiga, wa ata kitabahu an yamini. Dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya karena dia salat 5 waktu. Yang keempat, wa yamurru sirat kal barqil hatib. Dia akan melewati jembatan sirat seperti kilat yang cepat karena dia salat 5 waktu. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab karena dia sholat 5 waktu dengan baik. Jadi kiat yang ketiga, biasakan anak kita mengerjakan ibadah sejak dini. At-ta'allamu fis sighari kan naksi 'alal hajar wa ta'allamu fil kibar kan naksi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Tapi belajar di waktu besar seperti melukis di atas air. Melukis di atas batu akan lengket, akan tertanam. Kenapa? Karena kuat. Tapi melukis di atas air sia-sia. Itulah dimisalkan oleh ulama. Kalau kita mengajarkan anak kita sejak dini, insya Allah ajaran tersebut akan melekat di hati dan pikiran anak kita sampai dia dewasa, bahkan sampai dia tua nanti. Maka jangan terlambat memberikan pendidikan kepada anak. Ajarkan anak kita ibadah sejak dini. Yang keempat, tajnibuhum 'anil muharramat wal munkarat. Jauhkan anak kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Jauhkan. Jangan coba-coba kita fasilitasi anak kita yang menyebabkan anak kita terjerumus dalam perbuatan mungkar. Jangan main-main. Hal ini sangat berbahaya. Karena ketika anak berkenalan dengan mungkar, apalagi sampai dia menikmati kemungkaran, kecanduan dengan kemungkaran, maka sulit sekali untuk melepaskan dia dari kemungkaran tersebut. Berapa banyak hari ini orang tua yang sudah habis tenaga, habis biaya, habis pikiran. Kenapa? Untuk menyelamatkan anaknya dari kemungkaran sudah tidak ada daya lagi. Apa sebabnya? Karena awalnya lengah gampangin hal-hal prinsip tersebut, maka kan anak yang hafal Al-Quran. Ini agama bukan perdukunan. Bim salah bim, anak kita jadi hafiz Quran, anak kita jadi soleh solehah, tapi orang tuanya malas, orang tuanya tidak menunjukkan contoh yang baik, yang nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Maka peran orang tua itu sangat penting karena anak itu melihat orang tuanya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka kedua orang tuanya yang akan mencetak anak tersebut. Apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung cetakan orang tuanya. Maka orang tua harus memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik, contoh yang baik buat anak-anaknya. Gak usah banyak bicara, contohkan saja yang baik. Dalam kehidupan rumah tangga, jangan banyak bicara. Tidak perlu teriak-teriak untuk mengajarkan anak kita. Tapi kita contohkan yang baik kepada anak kita. Waktunya sholat, orang tuanya sudah sholat. Waktunya baca Quran,
orang tuanya sudah siap membaca Al-Quran. Waktunya taklim, orang tuanya sudah rapi duduk mengajak anak-anaknya taklim di dalam rumah. Subhanallah, tanpa banyak bicara, kalau contoh-contoh yang baik ini dilakukan, otomatis anak-anak itu akan ikut kepada orang tuanya. Faham insyaallah? Yang keenam, ib'aduhum an julasa'is su' wa taujihihim ila musahabatil akhyar. Menjauhkan anak kita dari tempat-tempat duduk yang buruk dan pergaulan yang buruk. Ada tempat-tempat duduk, nongkrong-nongkrong, berkumpulnya orang-orang yang kurang baik, berteman dengan orang-orang yang nakal, jangan. Hindari. Oh, enggak enak, sungkan, kan tetangga. Jadi bab sungkan jangan dipakai dulu dalam hal ini. Karena kalau anak kita sudah tertular, maka orang tuanya akan menangis darah untuk menyembuhkan penyakit tersebut, dan itu sulit untuk disembuhkan. Jadi bab sungkannya disimpan dulu. Harus tegas. Kalau memang kita tahu anak itu nakal, jangan digaulkan anak kita dengan dia. Kecuali anak kita ini mentalnya mental wali. Sifatnya sifat seorang dai. Ketika dia ditaruh di dalam suasana yang buruk, dia akan berdakwah kepada orang-orang yang buruk menjadi baik seperti dia. Nah, itu anak yang hebat. Seperti anaknya sahabat Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid, umurnya baru belasan tahun, tapi dipilih oleh Nabi untuk menjadi panglima perang, membawa rombongan ke luar negara. Umurnya belasan tahun, jadi panglima perang, membawa pasukan ke luar negara. Karena apa? Karena anak yang hebat. Anak yang macam itu kemana-mana boleh. Kenapa? Karena imannya kuat. Tapi kalau anak kita hari ini, ketika dia berteman dengan seorang yang kurang baik, bersahabat dengan sahabat yang nakal, maka bahaya besar. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan ada pada agama sahabatnya. Falyandur ahadukum ala may yukhalil. Kalau kamu mau tahu siapa dia, lihat siapa sahabatnya. Kamu mau tahu siapa dia, lihat siapa sahabatnya. Karena seseorang itu ada pada agama sahabatnya. Orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi, dia akan kena wanginya. Orang yang berteman dengan tukang las, dia akan terkena asapnya. Maka hati-hati dalam mencari teman untuk anak-anak kita. Ibu-ibu juga begitu, bukan hanya anak kita. Ibu-ibu juga harus hati-hati dalam mencari teman. Kalau salah bergaul, naudzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan malapetaka dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sedikit dia ada masalah dengan suaminya, dia curhat dengan teman yang disenangi tadi. Padahal temannya ini nggak paham, maka akan diberi masukan-masukan yang membahayakan. Akhirnya pecah rumah tangga seseorang. Maka bahaya dalam memilih teman. Teman yang baik siapa? Teman yang baik adalah ketika kau melihat dia, kau ingat kepada Allah. Ketika kau mendengar perkataannya, ilmu agama kamu bertambah. Dan ketika kamu melihat kelakuannya, kau ingat negeri akhirat. Itulah teman yang terbaik dalam hidupmu, dan kau harus mencari teman macam itu. Kalau kamu melihat dia, kau ingat kepada Allah. Kamu mendengar perkataannya, ilmu agama kamu bertambah. Kamu melihat kelakuannya, kau ingat negeri akhirat. Cari teman macam itu. Jadikan dia sahabat akrab kamu. Karena kamu akan mendapatkan keuntungan besar dari dia.
Dia akan membimbing kamu, dia akan memberikan manfaat dunia akhirat untukmu. Faham insyaallah? Yang ketujuh, ilhaqul abna wal banat bi halaqati tahfidil Quran wa salatil jamaah. Tuntun anak kita untuk datang ke madrasah-madrasah Quran, majelis-majelis yang belajar Al-Quran. Bawa kepada ulama-ulama yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Kita kan ingin anak kita baik, kita kan ingin anak kita selamat, kita kan ingin anak kita mulia. Manusia tidak akan selamat kalau dia jauh dari Quran. Manusia tidak akan mulia kalau dia jauh dari Al-Quran. Manusia tidak akan sukses kalau dia jauh daripada Al-Quran. Man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Siapa yang ingin sukses dunia, dia akan dapatkan kesuksesan dunia melalui Al-Quran. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Quran. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat, dia akan dapatkan kesuksesan akhirat melalui Al-Quran. Wa man aradahuma fa'alaihi bil Quran. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, dia akan dapatkan kesuksesan dunia akhirat melalui Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita sukses, jangan coba-coba jauh dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lari daripada Al-Quran, maka dia akan mendapati kehidupan yang gersang di dunia, belum lagi mati. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat dia akan dimahsyarkan dalam keadaan buta matanya. Apa enggak rugi? Apa enggak sedih kalau anak kita sengsara di dunia, buta di akhirat gara-gara jauh dari Al-Quran? Bismillah. Jadi ibu-ibu, selamatkan anak kita dengan cara mendekatkan mereka pada madrasah-madrasah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata siapa? Kata Nabi. Sabdanya Nabi. Sabda Nabi itu apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Yang diucapkan Nabi mutlak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kok kita kurang yakin? Kok kita masih berat mengajarin anak kita Al-Quran? Menjadikan anak kita hafiz Al-Quran? Kok berat? Kok gak percaya dengan sabda Nabi? Kok ragu-ragu dengan firman Allah? Apa sebabnya? Karena iman kita lemah, sehingga kita kurang yakin dengan Al-Quran. Jadi sarana bagaimana anak kita menjadi anak soleh dan solehah, ajak anak-anak kita untuk datang kepada majelis-majelis Al-Quran, supaya anak kita ada hubungan yang erat dengan Al-Quran. Yang kedelapan, himayatul abna min wasailil aflam as-sayyi'ah wal jawalat. Menjaga anak kita semaksimal mungkin dari benda-benda yang membahayakan
televisi, HP, ini sangat dan amat berbahaya. Berapa banyak orang tua yang kecolongan, dalam waktu cepat anaknya tiba-tiba berubah. Orang tuanya kaget, kenapa mentalnya anak saya seperti ini? Ternyata rusaknya anak dalam waktu yang sangat singkat disebabkan oleh HP. Jangan kita salah menafsirkan sayang kepada anak. Oh, kesian anak saya, teman-temannya kan semua punya HP. Masa dia sendiri yang tidak pakai HP? Nanti apa kata orang? Kasihan, bukan dengan cara macam itu. Sehingga banyak anak-anak di zaman sekarang ini, dia berada di dalam kamar, dikunci kamarnya, apa yang terjadi di dalam kamar itu kita tidak tahu. Dia asyik dengan HP tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jauhkan. Mungkin ibu-ibu sudah lebih paham dari saya apa sebenarnya isi daripada HP. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dan selamatkan anak-anak kita daripada fitnah akhir zaman yang gencar saat ini ada di sekitar kita. Yang kesembilan, alimhum al-adab as-sunnah an-nabawiyah yaumiyan. Ini penting. Ajarkan anak kita adab-adab sunnah setiap hari. Setiap hari ajarkan adab-adab sunnah. Makan itu sunnahnya bagaimana, minum itu sunnahnya bagaimana, tidur itu sunnahnya bagaimana, mandi itu sunnahnya bagaimana, pakai pakaian bagaimana, melepas pakaian bagaimana, masuk rumah bagaimana, keluar rumah bagaimana, bertemu orang tua bagaimana. Semua ada ajarannya, semua ada doanya, semua ada adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan antara kita dan binatang? Binatang makan, kita juga makan. Yang membedakan antara kita dan binatang adalah adabnya, caranya. Maka Nabi perintahkan kita, jangan kamu makan berdiri. Kenapa? Karena kamu makan, karena binatang itu makannya berdiri. Jangan makan tangan kiri, karena setan itu makan tangan kiri. Jadi yang membedakan antara kita dan binatang, yang membedakan antara kita dan setan adalah cara dan adabnya. Maka ini penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Harus tegas dari awal. Karena kalau sudah terbiasa, sudah sulit. Terbiasa makan sambil jalan, terbiasa makan pakai tangan kiri, maka akan sulit. Nah, maka biasakan anak kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita ajarkan adabnya. Makan doanya seperti ini, tengah makan doanya seperti ini, selesai makan doanya seperti ini, mau tidur seperti ini, bangun tidur ini, masuk kamar mandi ini, keluar kamar mandi ini. Ada adab-adab sunnah. Ada kitabnya itu. Bersama sunnah 24 jam. Santri-santri saya setiap saat saya wajibkan untuk membahas bab ini supaya tidak lupa. Padahal dia ada di pesantren, dia ada di dalam pondok, tapi selalu saya suruh ulang-ulang bab ini. 24 jam bersama sunnah, 24 jam bersama sunnah, supaya ingat, supaya sadar, supaya terbiasa, supaya melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ke-10, ta'widuhum 'anin naum mubakkiran wal istiqat mubakkiran. Biasakan anak kita
tidur tidak larut malam. Dan biasakan anak kita bangun di pagi hari. Karena orang yang tidur lewat malam itu berbahaya. Setan banyak merayu dan membawa pasukannya di malam hari. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza juniha minal lail kuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashir." Ketika sudah masuk waktu malam, tangkap anak-anak kamu. Simpan anak-anak kamu, ambil anak-anak kamu, rangkul anak-anak kamu, peluk anak-anak kamu. Karena setan sedang bergentayangan pada malam hari itu. Jangan lepaskan anak kita di malam hari. Walaupun di kamar, kita harus tahu apa yang dilakukan oleh anak kita di dalam kamar. Tiga keadaan manusia di malam hari. Ada yang malam itu dia mendapat pahala yang besar. Kenapa? Karena dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, ada yang malam itu menjadi malapetaka dan dosa besar karena dia melakukan maksiat kepada Allah. Ada orang yang malam hari itu dia tidak beribadah dan tidak maksiat, tapi dia tidur. Itu aman. Yang lebih bagus ibadah. Yang aman tidur. Yang bahaya yang melakukan maksiat di malam hari. Maka jangan biasakan anak kita larut malam tidurnya, tapi usahakan dia tidur di awal waktu. Yakrahun Nabi SAW an-naum qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Nabi benci kepada orang yang tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa benci Nabi orang yang ngobrol setelah isya? Karena kalau ngobrol panjang lebar setelah isya, dikhawatirkan nanti malam gak bisa bangun sholat malam. Kenapa Nabi benci orang yang tidur sebelum isya? Karena takut kebablasan. Kaget bangun sudah masuk waktu subuh. Itu bahaya. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Bahaya, jangan main-main dalam sholat. Sedikit lagi, tenang. Yang ke-11, ayyakunal ab wal murafiqan li abnaihim wal adl hatta la takunu ghirah bainahum. Suami istri harus jadi partner yang baik. Ini penting. Jangan sampai kalau seorang ibu ingin mendidik anaknya supaya sholat, supaya jadi anak soleh, bapaknya melarang. Sebaliknya jangan sampai seorang bapak yang saat dia menasihati suami, menasihati anaknya supaya anaknya mengaji, sholat, menjadi anak soleh, solehah, ibunya melarang. Ini kejanggalan yang nampak di depan anak dan ini sangat berbahaya sekali. Maka suami istri harus kerjasama yang baik. Kerjasama dalam membina dan membentuk anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Saling mendukung. Kalau sang ayah sedang menasihati anaknya, ibunya mendukung apa yang dikatakan ayahnya. Kalau sang ibu sedang menasihati anaknya perkara kebaikan, ayahnya mendukung apa yang dikatakan ibu. Jadi si anak ini paham bahwa ayah dan ibu sepakat dalam jalan yang benar. Kalau dia melihat ketimpangan antara bapaknya dan ibunya, maka sesuatu yang dinasihatkan kepada anak ini akan buyar. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak akur dalam hal itu. Kemudian adil. Tidak boleh membedakan kasih sayang antara semua anak. Harus sama, harus adil. Karena itu amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak akan kecewa kalau orang tua nampak ketidakadilannya. Bagaimana anak yang kecewa mau diajak taat kepada Allah kalau hatinya dalam keadaan sedih? Maka orang tua harus adil kepada semua anak-anaknya. Dua lagi.
Yang ke-12, annal hidayah biyadillah yu'tihi man yasha. Setelah kita upaya, setelah kita usaha, setelah kita mendidik, mengajar anak-anak kita serahkan kepada Allah. Al-hidayah biyadillah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita jangan hanya mengandalkan usaha kita, tapi sandarkan ini kepada Allah. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa doa. Jangan lupa setiap kita munajat kepada Allah harus doa buat anak-anak kita. Karena upaya kita yang saya ceritakan panjang lebar tadi itu cuma 10%. Yang saya ceritakan panjang lebar tadi, kiat-kiat tadi itu cuma 10% saja. Terus yang 90% mana? Yang 90% ada di dalam doa. Karena yang memutuskan adalah Allah, yang menentukan adalah Allah. Maka kita harus mengemis kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita anak soleh dan solehah. Terakhir, setelah semua kita lakukan, ada sesuatu yang kadang-kadang kita lupa. Apa itu? Usahakan jangan kita melaknat anak kita. Saat kita emosi, saat kita marah, terkadang kita melaknat anak kita. Hindari hal tersebut, walaupun dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena doanya orang tua dan sumpahnya orang tua itu sangat mustajab. Kalau kita marah, usahakan doa buat dia. Doa buat anak kita. Mudah-mudahan dengan kita tidak melaknat, tapi kita berdoa dalam keadaan kita marah, justru itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, adakah yang nanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Ya, silakan. Silakan, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih ilmu yang sudah banyak sekali saya berikan. Langsung kepada pertanyaan. Mungkin ketika kita punya dua anak yang berbeda, yang satu mungkin lebih dominan kepada anak yang baik, yang satunya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat atau yang harus kita lakukan supaya bisa membentuk anak kita yang satu ini menjadi lebih baik. Terus karena mungkin dan usia anak ini sudah bukan anak kecil lagi karena dia dewasa,
itu bagaimana caranya Syekh, dan mohon doanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita juga perlu memberikan hadiah kepada anak-anak kita, dan kita memberikan ancaman kepada anak-anak kita. Misalnya di dalam satu rumah kita ada dua anak, yang satu cenderung kepada baik, yang satu belum cenderung kepada kebaikan. Maka kita tawarkan kepada mereka, bukan tawarkan, kita berikan keputusan, karena kita yang membawa rumah tangga ini. Keputusan apa? Kita sampaikan kepada anak-anak kita, barang siapa yang cenderung kepada kebaikan, barang siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu, barang siapa yang taat kepada Allah, maka ibu akan berikan hadiah kepada kamu dengan hadiah ini. Dan barang siapa yang melanggar aturan yang ibu tetapkan, melanggar aturan yang Allah tetapkan, maka anak itu akan saya hukum dengan hukuman ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan surga dan neraka. Allah memberikan kabar gembira dengan surga, dan Allah berikan ancaman dengan neraka. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi baik. Yang tadinya ragu-ragu untuk jadi baik, semangat. Kenapa? Ada hadiah dari Allah. Yang tadinya berani melanggar aturan Allah, takut melanggar karena ancaman Allah. Maka orang tua juga kadang-kadang harus berani seperti itu. Jangan dia sudah nakal, maunya apa kita turutin. Ini masuk ke dalam rekaman anak kita. Oh, nakal itu enggak apa-apa. Buktinya saya nakal, ibu saya baik sekali sama saya. Buktinya saya dipanggil enggak datang, ibu saya baik. Saya enggak sholat, ibu saya baik. Semuanya biasa-biasa saja. Berarti nakal itu enggak apa-apa. Nakal itu enggak ada masalah. Nah, ini yang keliru dalam kehidupan kita. Maka kalau kita punya dua anak yang berbeda macam itu, kita harus terapkan aturan ini. Siapa yang berbuat baik, saya kasih hadiah ini. Siapa yang melanggar aturan, saya kasih ancaman seperti ini. Maka insya Allah mereka dua-duanya akan berpacu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, kalau kita udah mendidik anak kita dari dulu, mulai dari kecil dia udah rajin ibadah, mengaji, semuanya udah kita dimaksimalkan ke masjid. Ini begitu jauh dari kita kan nggak ngerti dia itu udah dewasa Ustaz, udah dewasa. Terus bagaimana kiat-kiat kita untuk menjadikan anak kita itu benar-benar selalu istiqomah yang udah kita ajarkan dari dulu. Itu Ustaz, karena dengan pengaruh misalkan dia mungkin ibadah, sholat atau bagaimana, tapi masih begadang, mungkin lihat HP atau gimana gitu. Nah, untuk dia istiqomah di jalan yang telah kita ini kan dari dulu tuh gimana Ustaz ya. Terus buku apa yang harus saya kasihkan setiap kali dia itu ulang tahun misalkan. Buku-buku apa yang harus saya berikan sama dia sehingga dia mencontoh apa yang di zaman Rasulullah dulu yang terbaik gitu Ustaz. Semoga dia bisa istiqomah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawalan orang tua itu tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti? Karena setan itu selalu mengintai.
Idza dzakara hannasa wa idza ghafila waswasa. Itu sifat setan. Kalau orang itu dalam keadaan zikir, ingat Allah, dalam keadaan taat, setannya nggak mampu menggoda. Tapi dia nggak pergi. Dia standby di samping orang itu. Nunggu kapan dia lalai. Wa idza ghafila waswasa. Dan ketika orang itu lalai, langsung diterkam oleh setan. Maka orang tua tidak boleh berhenti mengawal keberadaan anaknya. Tidak boleh orang tua berhenti mengawal keberadaan anaknya. Sampai titik terakhir orang tua tetap bertanggung jawab. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya durhaka. Diajak baik nggak mau, 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 karena dia ikut ibunya yang durhaka. Akhirnya datang azab Allah, datang murka Allah. Kenapa? Karena Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayara, innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan engkau sisakan ya Allah di muka bumi ini satu orang pun yang durhaka kepadamu ya Allah. Karena kalau kamu sisakan, dia akan melahirkan anak-anak yang durhaka seperti dia. Kenapa? Karena pengorbanan Nabi Nuh luar biasa. 950 tahun dia berdakwah. Siang malam, siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Walam yazid minhu du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihi. Wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Coba bayangkan. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Dakwah kepada orang, ditinggal pergi. Didatengin lagi sama Nabi Nuh, bicara lagi. Orang-orang itu tutup telinga, gak mau dengar. Walaupun mereka tutup telinga, Nabi Nuh tetap berdakwah. Dia tutup mukanya dengan kain-kain. Artinya apa? Gak mau mendengar dan tidak mau melihat mukanya Nabi Nuh. Seperti itu 950 tahun dialami oleh Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh putus asa kepada anaknya? Tidak. Tetap dipanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, cepat datang kemari. Masuk ke dalam kapal ini murka Allah sudah datang. Tidak ada satu orang pun yang selamat saat ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Datang kemari wahai anakku. Anak yang durhaka enggak mau. Apa kata anak itu? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu. Aku akan naik ke bukit itu dan aku akan selamat dari terjangan air yang meluap ini. Ini bapaknya seorang nabi, dia tahu. Dia katakan, wahai anakku, hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali yang dipilih oleh Allah. Cepat kau datang kemari. Tetap anaknya bandel. Akhirnya Allah yang putuskan. Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluarga kamu karena amalan dia tidak sama dengan amalan kamu. Sudah selesai. Ini sudah datang keputusan Allah. Tapi upaya kita harus maksimal sampai titik terakhir. Sampai detik terakhir tidak boleh kita berhenti untuk mengawal keberadaan anak-anak kita. Maka seorang ibu, seorang ayah, kapan PR dia tuntas dengan anak wanitanya? Kapan tugas dia tuntas dengan anak wanitanya? Kalau anak wanita itu sudah diserahkan kepada lelaki yang soleh, selesai masalah. Anak itu diserahkan kepada laki-laki yang soleh. Maka tugas kewajiban orang tua atas anak wanita itu selesai karena akan dilanjutkan oleh suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang punya 3 anak wanita, dia kasih nama yang baik,
ajarkan agama, kasih makan yang halal, dan dikawinkan wanita itu kepada laki-laki yang soleh, kana lahu hijaban yaumal qiyamah minan nar. Maka amalan ibu itu, amalan bapak itu akan menjadi penghalang antara dia dan neraka. Orang tuanya diselamatkan dari neraka. Kenapa? Karena sudah sukses mendidik anak wanitanya sampai diserahkan kepada lelaki yang soleh. Paham Ibu? Jadi ibu tidak boleh berhenti mengawal keberadaan anaknya. Terus harus dikontak, harus komunikasi yang baik, insya Allah. Ustadz, satu lagi Ustadz, apakah kalau kita dengan mendoakan terus anak kita itu agar dilindungi oleh Allah, selalu dijadikan jadi anak soleh, itu bisa, itu bentuk penjagaan, minta dijagakan oleh Allah itu, mudah-mudahan Allah bisa ini ya Ustadz ya. Iya, doa itu penting, doa itu selalu, dua-duanya dijalankan, ikhtiar dan doa. Doa saja tanpa ikhtiar nggak boleh, ikhtiar saja tanpa doa juga tidak bagus. Jadi dua-duanya, ikhtiar dan doa, ikhtiar dan doa, ikhtiar dan doa. Setelah kita lakukan dua-dua ini, baru kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Assalamualaikum, bismillah. Apabila dari kecil hingga dewasa usia 20 tahun, kami sebagai orang tua sudah membangunkan untuk sholat subuh setiap hari. Apakah setelah usia 20 tahun sekarang ini, apabila kami tidak membangunkan sholat subuh lagi, berdosakah? Anak kami alhamdulillah selalu sholat subuh. Hanya kalau tidak dibangunkan, sholat subuhnya jam 6. Kadang lewat dari jam 6. Syukron atas jawabannya Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban ibu ini sama dengan pertanyaan ibu sebelumnya. Jadi kita nggak boleh berhenti. Apalagi anak itu ada di dalam rumah kita. Anak yang ada jauh dengan kita pun harus kita kontak, harus kita kontrol setiap saat. Apalagi anak itu ada di depan mata kita. Apa salahnya? Apa ruginya? Kalau kita selalu ingatkan dia untuk bangun subuh. Man shallal fajri fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dijaga oleh Allah, dikawal oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kalau kita ingin anak kita selamat, bangunkan dia ketika waktu subuh. Jika ada keluarga saya ada yang berbuat salah kepada suami dan anak saya, sudah berkali-kali dinasehati tetapi tidak pernah didengar. Apa yang harus kita lakukan jika ada keluarga saya yang berbuat salah kepada suami dan anak saya, keluarga saya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu cegah dengan tangan. Wa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kamu enggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan mulut, nasihatin, datengin. Wa illam yastati' fa biqalbi. Enggak bisa juga ya dengan hati. Doakan dia. Kalau dia berbuat salah dengan kita, kita harus mencari cara untuk menyadarkan. Cuma di zaman sekarang ini memang berbeda. Zaman sekarang ini kalau ada orang yang punya utang dengan kita tagih, galakan dia daripada kita. Ini akhir zaman. Jadi orang ini sudah gak takut lagi dengan Allah. Orang ini gak takut lagi dengan siksa kubur. Padahal orang mati itu akan tergantung urusannya sebelum hutangnya terbayarkan. Nabi nggak mau nyolatin mayit yang masih meninggalkan
hutang. Tapi orang zaman sekarang ini seneng banget utang. Sampai setrika aja dia hutang. Saking doyannya hutang. Sedikit-sedikit kredit, sedikit-sedikit kredit. Padahal dia mampu beli kontan. Karena dia tidak yakin sama Allah, bahwa dia dikasih kemampuan sama Allah, sehingga dia memilih hutang daripada kontan. Akhirnya karena hidupnya terlilit daripada hutang, porsi bekerjanya semakin banyak. Sehingga jalanan macet. Orang gak pulang-pulang sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena utangnya banyak. Banyak yang harus dibayar. Kalau pulang jam 5 sore gak cukup untuk bayar utang. Nah, jadi jangan biasakan hutang. Qanaah. Milikilah sifat qanaah. Jangan pernah membiasakan hutang. Tahadus bi nikmatillah. Saya dulu mengajar pakai angkot, naik angkot. Mengajar dari rumah ke rumah, masjid ke masjid. Orang memberitahu kepada saya, Pak Ustadz, kenapa enggak kredit motor saja? Oh enggak, nanti kalau Allah sudah anggap saya pantas punya motor, Allah akan beri motor buat saya. Akhirnya Allah kirim motor. Masih kehujanan, kepanasan, orang bilang, kenapa Ustadz enggak kredit mobil saja? Enggak, nanti kalau Allah sudah anggap saya punya mobil, Allah akan beri mobil kepada saya. Rumah ngontrak sana, ngontrak sini, kenapa enggak kredit rumah saja? Tidak, nanti kalau Allah sudah anggap saya punya rumah, saya akan dikasih rumah sama Allah. Alhamdulillah. Saya membiasakan hidup tanpa hutang. Tidak mau. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah mampu untuk memberi hambanya tanpa kita berhutang. Maka alhamdulillah, dengan keyakinan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala sesuatu tanpa hutang. Nah, maka jangan kita membiasakan diri untuk sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit kredit, sedikit-sedikit hutang. Itu sesuatu yang kurang baik. Pak Ustadz, saya dititipin anak almarhum kakak, sudah yatim piatu, sekarang sudah dewasa usia 20 tahun. Anak ini luar biasa, tidak seperti anak-anak saya yang mudah dinasihati. Di mana cara menyikapinya dan doa apa buat anak almarhum kakak saya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti dua jari di surga. Aku dan pengayom anak yatim seperti dua jari di surga. Ataukah hanya anak-anak yang sudah menjadi ahli Quran saja yang bisa memberikan hadiah mahkota tersebut kepada orang tuanya? Kita sebagai orang tua harus bangga ketika anak kita sudah mau menghafal Al-Quran. Ada orang tua yang bertemu saya beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan kepada saya, alhamdulillah Pak Kiai, saya seneng anak saya di pondok. Kenapa? Minimal anak saya sudah lepas dari HP. Saat di rumah Pak Kiai, Masya Allah, saya sedih. 24 jam dengan HP. Makan pun di sampingnya HP. Maka kemarin saya nangis waktu penjengukan anak santri. Saya lihat anak saya waktu liburan sudah gak mau lagi main HP. Itu kebahagiaan saya. Saya gak muluk-muluk minta Pak Kiai. Saya nggak muluk-muluk minta anak saya hafal Quran, anak saya jadi ulamanya banyak, akhlaknya mulia. Jadi pesantren ini bukan bengkel untuk memperbaiki anak-anak yang kurang baik, tidak. Tapi pesantren ini membuat suasana kebaikan dalam lingkungan pesantren.
Sehingga orang itu saling menguatkan, saling terpengaruh kebaikannya, sehingga dia mampu melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Berkaitan dengan pertanyaan ibu ini, ketika anak itu sudah hafal Al-Quran, tapi belum mengamalkan secara sempurna, apakah dia juga termasuk yang dipuji oleh Nabi SAW? Kita sebagai orang tua harus sangka baik. Mungkin anak kita saat ini baru hafal lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi kita masih punya kesempatan untuk meneruskan anak tersebut supaya lafaz-lafaz Al-Quran yang dia hafal itu menjadi amalan sehari-harinya. Sehingga hafalan dan amalan sinkron, sehingga dia mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Ya tentunya yang mendapat jaminan untuk memberikan mahkota itu anak-anak yang soleh, yang bukan hanya hafal lafaz-lafaz Al-Quran saja, tapi perbuatannya jahiliyah, bukan. Dia hafal Al-Quran, akhlaknya bagus, amalannya bagus, dan mati dalam keadaan iman kepada Allah. Al-mar'u, seseorang itu bil khawatim, tergantung endingnya. Akhirnya apa? Tadinya hafal Quran, tapi matinya kufur kepada Allah, ya dia tidak bisa memberikan jaminan. Tapi berapa banyak juga preman-preman, orang-orang yang bejat, orang-orang yang dipandang hina, ternyata di akhir usianya dia bertobat kepada Allah, dia menghafal Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dan dia mati membawa iman kepada Allah. Jadi orang itu tergantung akhirnya. Lalu bagaimana caranya? Jangan berhenti, terus istiqomah. Kalau kita punya anak sudah hafal Al-Quran, dikawal terus. Jangan sudah hafal Al-Quran kita lepas. Karena Al-Quran itu kata Nabi lebih cepat lepas dari kehidupan kamu, seperti cepatnya lepas unta dari ikatannya. Bahaya. Maka seseorang laki-laki yang punya istri hafal Al-Quran, dia harus memberikan waktu khusus kepada istrinya untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Jangan sampai lupa, jangan sampai lepas dari kehidupannya. Harus dikawal, harus dijaga dan diteruskan. Supaya apa? Supaya hafalan Al-Quran itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khair. Cukup jam 11 lewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin. Ya rahimat du'afa wal masakin, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jagalah mereka semua ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah. Lindungilah mereka dari godaan setan ya Allah. Tuntunlah dan bimbinglah anak-anak kami ya Allah dalam mengarungi kehidupan ini ya Allah, sehingga mereka tumbuh kembang dalam penjagaan-Mu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suasana dan keadaan di akhir zaman ini semakin hari semakin buruk sebagaimana sabda Nabi-Mu ya Allah. Maka tanpa penjagaan-Mu kami tidak akan mampu menjaga anak kami ya Allah. Tanpa pengawasan-Mu kami tidak akan mampu mengawasi anak-anak kami ya Allah. Maka kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah.
Engkau sebaik-baik penjaga, pendidik dan pemelihara ya Allah. Didiklah anak kami, peliharalah anak kami, bimbinglah anak kami ya Allah, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang mau mendoakan kami setelah kami mati nanti ya Allah. Anak yang mau berbuat kebaikan setelah kami tidak ada lagi di dunia ini ya Allah. Anak yang mampu menjaga nama baik orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.